Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, hari ini kita boleh berjumpa lagi lewat ibadah online. Dan mari Bapak Ibu, kita mau bersama-sama menikmati kasih hadirat Tuhan lewat setiap pujian dan penyembahan kita. Mari kita bersama datang pada Tuhan, mempersiapkan hati hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kesempatan-Mu yang Kau beri buat kami Tuhan. Hingga saat ini kami boleh datang kepadamu Tuhan dengan kerinduan hati kami. Kami ingin Tuhan menikmati kasih-Mu, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Dan biarlah hari ini kami boleh bersama-sama bersuka cita, menaikkan syukur kami kepadamu Yesus. Kami ingin menyembah-Mu, kami ingin memuji-Mu, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa hidup kami. Haleluya. Inilah pujian dan syukur kami Tuhan. Kami mau persembahkan kepadamu Yesus. Terima kasih Yesus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada, semua karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Inilah pujian kami Yesus. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Inilah hidupku. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Terima kasih Tuhan. Inilah pujian kami. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada, semua karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Inilah hidupku Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga
kemuliaan-Mu Tuhan. Inilah hidupku, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan dengan segenap hati kita. Inilah hidupku, hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah hidup kami Tuhan. Kami mau persembahkan untuk kemuliaan-Mu Yesus. Inilah pujian syukur kami Tuhan. Kami mau bawa kepada-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Inilah syukur kami. Inilah pujian kami, Yesus. Kau layak disembah, Kau layak dipuji, layak ditinggikan. Nama-Mu yang berkuasa, Nama-Mu yang ajaib, Yesus Tuhan. Sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber penghiburan dalam kehidupan kami. Nama-Mu dimuliakan, Yesus Tuhan. Inilah setiap syukur kami Tuhan. Kami mau selalu memuji menyembah-Mu Yesus, Bapa Kau yang layak dipuji Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Allah yang dahsyat, Raja di atas segala raja, layak terima segala hormat. Ajab segala perbuatan-Mu, ajab segala kuasa-Mu Tuhan. Sungguh hidup kami bangga Tuhan memiliki Allah seperti-Mu. Oh, ditinggikan, dimuliakan selamanya. Nama-Mu berkuasa memerintah selamanya. Yesus, kami perlu Kau, kami perlu Kau Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima
kasih Tuhan. Sungguh indah bersamamu. Inilah kerinduan kami, menjadi penyembah-Mu, yang menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Kami sungguh bangga bisa menjadi penyembah-penyembah-Mu Yesus. Mari saudara dengan segenap hati kita katakan bersama. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Inilah hidup kami Tuhan, sebagai penyembah-Mu Yesus. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku. Inilah hidup setiap kami Tuhan. Kami sungguh berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau melihat setiap umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu Tuhan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya, sorak-sorai kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Sungguh indah Tuhan mengirim-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Engkaulah kebenaran kami yang hidup Tuhan, yang selalu menuntun setiap langkah kami, yang memampukan kami, memberikan kami kekuatan Yesus. Terlebih dari itu Tuhan, kami bersyukur Engkaulah penyelamat kami yang hidup Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkaulah kebenaran kami. Haleluya. Kalau kami hidup Tuhan, kami mau hidup karena Engkau, untuk Engkau, dan bagi Engkau Yesus. Sebab Engkau penyelamat kami dan kebenaran kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus Kau kebenaran. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku
janjiku kepadamu. Kalau ku hidup hanya karena Engkau Yesus, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kebenaran kami Tuhan, dan penyelamat hidup kami. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu Tuhan, mataku tetap memandang-Mu Yesus. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa Tuhan, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersukacita, bersyukur. Kami boleh memuji, menyembah-Mu, menikmati kasih hadirat Tuhan. Dan saat ini Bapa, hati kami, hidup kami siap Tuhan untuk ditaburi kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah setiap kebenaran firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu boleh merubah hidup kami lebih baru lagi Tuhan di dalam Engkau.
Engkau mengurapi Bapak Gembala yang menyampaikan firman-Mu Bapa. Bila urapan daripadamu boleh mengalir atas hidupnya, sehingga firman yang disampaikan Tuhan boleh menjadi berkat bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, kita boleh masuk lagi dalam bulan yang baru, bulan November. Tanpa terasa kita sudah mengikuti ibadah online kurang lebih 7 bulan. Dan semuanya boleh kita lalui karena anugerah saja. Nah Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan sedikit prolog lah. Bapak Ibu harus tahu bahwa kedatangan Tuhan itu tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi kita bisa tahu lewat tanda-tandanya. Nah, tanda-tandanya itu bukan hanya yang sekedar lokal, tapi yang internasional, misalnya pandemi. Belum ada sejarah dunia ini, ya ada pandemi di dunia seperti hari ini. Kalau zaman dulu, misalnya flu Spanyol, itu hanya beberapa negara. Kemudian apalagi itu hanya beberapa negara yang seluruh dunia belum ada. Baru kali ini. Nah ini kan sebagai tanda yang harus kita cermati dan harus kita perhatikan secara sungguh. Kemudian yang kedua, tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kedatangan Tuhan itu sudah di depan mata, itu adalah gempa bumi. Berapa waktu yang lalu, ya Indonesia sudah mulai melatih penduduk yang ada di bagian yang akan mengalami kemungkinan tsunami yang diperkirakan 9,1 skala Richter. Tinggal tunggu kapan itu terjadi. Nah ini kan sebagai tanda-tanda. Nah akibat seperti itu apa? Ekonomi, maka akan terjadi kelaparan. Karena kemerosotan, resesi dunia. Kelaparan akan terjadi. Ya, penyakit ada, gempa bumi, kurang apa lagi? Ya kurang lawatan Tuhan. Nah ketika lawatan Tuhan itu datang, kita harus siap. Dalam arti apa? Kita masuk enggak, layak enggak kategori untuk diangkat bersama dan bertemu Tuhan di awan-awan. Ya, banyak orang mengatakan rapture. Nah, sebelum rapture itu ada tugas gereja Tuhan, yaitu amanat agung yang harus dilaksanakan. Nah, itulah sebabnya hari-hari ke depan ini saya akan menekankan tentang pentingnya kita ini memahami Alkitab dengan baik dan benar. Bagaimana keselamatan? Apakah kita meyakini betul keselamatan itu sudah kita terima? Apa buktinya? Nah, nanti kita akan belajar atau semacam kita gereja akan memberikan kuesioner, semacam lembaran-lembaran pemuritan. Bapak Ibu harus mengisi. Setelah mengisi, serahkan ke gereja, kita akan memberi jawaban, kemudian kami kembalikan supaya Bapak Ibu melihat sejauh mana pemahaman tentang keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Nah itulah sebabnya tema khotbah hari ini adalah bukan hanya berpikir, menuntut, mencari hak-hak sebagai anak Tuhan, tetapi kita harus tahu juga kewajiban sebagai anak Tuhan itu apa. Nah ini tema khotbah yang akan saya sampaikan pada kali ini ya. Baik, temanya jelas bukan hanya hak tetapi kewajiban. Rohani tumbuh, jadi rohani ini ukurannya tumbuh itu bisa dilihat dari tujuan hidupnya. Tujuan hidupnya itu hanya mengejar hak, ya, seperti misalnya dalam Ulangan 28 ayat 13. Kamu akan terus naik dan tidak pernah turun jadi kepala dan bukan ekor. Seperti doa berkat yang sering saya singgung. Tujuannya memang untuk kita ini punya pengharapan. Ada fokus untuk hidup ini terus naik. Tapi naik itu bukan hanya soal lahiriah saja. Tapi rohaniah juga harus naik dong. Kemudian dalam Amsal 4:18 yang mengatakan hidup ini seperti perjalanan matahari yang terus bersinar sampai rembang tengah hari tetap bersinar. Itu artinya hidup kan jadi terang. Nah sudah belum? Ya,
Jadi bukan hidupnya mulia, terus naik ya kekayaannya, status sosialnya, pangkatnya, kedudukannya. Bukan itu saja, tapi rohani sebetulnya. Kemudian Yohanes 10 ayat 10b ini yang menjadi obsesi banyak anak Tuhan, yaitu apa? Tuhan datang untuk memberi hidup dan hidup kelimpahan, hanya itu aja obsesinya. Kelimpahan dalam apa? Kelimpahan bukan hanya dalam materi, kelimpahan dalam kasih, kelimpahan dalam kesaksian hidup yang baru. Kan banyak arti kelimpahan, jangan dipersempit hanya materi. Nah ini yang harus kita pahami. Kemudian 2 Korintus 3:18 ini juga sering kali disinggung dalam khotbah-khotbah yang mengatakan kita akan dibawa dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Iya, kemuliaan dalam hal apa? Materi lagi atau dalam rohani? Hidupnya dari kesaksian, integritasnya makin nampak, ya. Sosial relationship-nya, hubungan kepada sesamanya makin indah, disukai banyak orang. Itu bertumbuh enggak? Itu berkembang enggak? Atau hanya kepingin makin kaya secara materi saja? Ini kan salah. Ya. Nah, cara menerima keselamatannya sekedar cari informasi bagaimana janjinya digenapi. Ya. Tidak salah, tapi kalau hanya sebatas itu, artinya kita hanya fokus hidup hanya untuk hal-hal yang temporer di bumi aja. Sedangkan kita tahu kalau Tuhan datang, anak-anaknya dijemput semua harta, rumah, kekayaan, deposito, apa saja ditinggal. Tidak ada yang dibawa. Jadi, mosok kita hanya dalam waktu-waktu yang singkat dengan tanda-tanda yang sangat nyata ini, kita masih fokus ke bumi dan tidak fokus bagaimana hidup di langit baru dan bumi baru. Kan salah kalau seperti itu. Nah, itulah sebabnya saya menyampaikan, mengingatkan bahwa kita ini harus tumbuh rohaninya sehingga sadar akan kewajiban. Sadar kalau kita ini melakukan kehendak Tuhan, itu kita akan masuk yang disebut pengalaman padang gurun. Nah, padang gurun itu bukan padang pasir, artinya gersang, ya, artinya gersang saja. Nah, itu artinya apa? Ketika kita taat melakukan kehendaknya, pasti ada sesuatu yang akan menyakitkan daging, keakuan misalnya. Sebagai orang percaya ini harus banyak ngalah. Artinya kita ini harus menurunkan harga diri atau menghilangkan harga diri. Walaupun benar dikatakan salah, kita tidak menjadi marah dan membalas. Nah, itu artinya kita itu sadar. Itulah pengalaman padang gurun. Masalah janji Tuhan digenapi itu, Tuhan itu sayang kepada kita. Kalau digenapi kita belum siap, pada umumnya jatuh dalam dosa. Sombong, tidak lagi memikirkan rohani karena semua keinginannya sudah digenapi. Jadi tidak lagi memikirkan rohani. Lalu apa yang dipikirkan? Pasti hal-hal yang lahiriah, yang duniawi, kesenangan, kepuasan, gengsi. Itu kan salah. Kewajiban kita adalah hidup ini bisa menjadi berkat, jadi kesaksian. Untuk bisa jadi berkat, kesaksian harus dipersiapkan dulu. Nah, waktu mengalami kesakitan dagingnya, akunya, itu disebut pengalaman padang gurun. Setiap orang kalau dipromosikan dalam sebuah perusahaan, itu pasti dia akan di-training lagi supaya kompetensinya meningkat, pengetahuan dan wawasannya meningkat. Dalam Tuhan juga begitu. Masa anak Tuhan kok sama saja dengan orang dunia? Apa bedanya? Harus ada bedanya, kualitasnya, karakternya, integritasnya harus lebih tinggi daripada dunia. Nah, inilah yang disebut pengalaman padang gurun. Pengalaman padang gurun itu pasti dilewati. Tidak bisa. Apalagi hari-hari seperti ini.
Ya, di tengah pandemi ini, pengalaman padang gurunnya sangat kuat sekali. Harus di rumah. Sebagai orang lansia, ya seperti saya lansia harus banyak di rumah. Kalau di rumah ngapain? Nonton TV saja? Ya tidak. Baca Alkitab, berdoa, merenungkan, memuji, menyembah Tuhan, mempersiapkan diri supaya kita masuk di dalam langit baru, bumi baru. Artinya kita siap untuk diangkat. Ikatan-ikatan dunia kita lepaskan. Ya, itu namanya kita rela hidup masuk dalam pengalaman padang gurun. Kemudian saat seperti ini tadi sudah saya singgung, kita harus mencari kerajaan Allah serta kebenarannya. Karena nantinya kita akan hidup dalam kerajaan Allah selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Masa tidak mempersiapkan diri? Jelas kita harus mempersiapkan diri. Nah, kalau kita ini sudah mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, firman Tuhan mengatakan, maka sekaliannya ditambahkan. Pasti tidak akan jatuh dalam dosa. Menikmati sekedarnya. Bukan kenikmatan dunia ini menjadi fokus hidup, tidak. Menikmati boleh aja. Bukan fokus hidupnya. Itu artinya sudah menyadari bahwa di dunia ini kita ini hanya berkemah. Di dunia ini bukan tempat tinggal kita. Tempat tinggal kita yang sesungguhnya adalah langit baru, bumi baru. Ya. Kemudian mengalami kelegaan. Ya, setiap orang kalau tidak menyadari akan ini, pasti akan dia ada gandelan, seperti marah kepada Tuhan. Mana Tuhan janjinya? Tuhan itu mongko tidak pernah ingkar janji loh. Bahkan langit bumi boleh lenyap, janji Tuhan tetap tergenapi. Nah, pemahaman ini muncul kalau imannya tumbuh. Imannya kuat, yakin bahwa apa yang Tuhan katakan itu pasti digenapi. Nah, kalau orang menyadari itu pasti menjalani hidup itu dengan sukacita, bukan terpaksa. Iring Tuhan dengan antusias, bukan setengah hati, karena sadar hidupnya mengalami kelegaan. Nah, di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30 itu mengatakan, marilah kepadaku hai yang engkau yang bertanggungan berat. Datanglah padaku, aku akan memberi kelegaan. Ayat 28-nya, ayat 29-nya, pikulah kuk. Nah, kuk itu semacam kendali. Seperti kuda atau lembu untuk bekerja di ladang itu pasti ada kuknya, kemudian ada yang mengendalikan. Itu namanya kuk. Dan Tuhan mengatakan, kendali kuk yang akan kuberikan itu sebetulnya enak, tidak berat. Beratnya itu merasa tidak mau dikendalikan. Tapi kalau kita sadar hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang sudah menebus hidupku, maka hidupku adalah milik Kristus. Sudah sewajarnya Kristus yang mengatur aku, bukan aku yang mengatur Kristus. Kalau orang sadar itu, hidupnya pasti akan dilalui dengan sukacita, tidak terpaksa, sadar. Ya. Nah, inilah orang yang memiliki kesadaran kewajiban. Kenapa bisa seperti itu tumbuh rohaninya? Jadi orang yang tidak mau hidupnya susah itu artinya dia belum tumbuh rohani. Orang yang tidak mengejar kerajaan Allah serta kebenarannya, ya belum dewasa. Orang yang tidak mau dikendalikan Tuhan itu namanya dia belum rohaninya tumbuh, bahkan mungkin mati. Karena tujuan hidup hanya untuk kesenangan, kemauan dan keinginan. Nah, ini dasar yang akan kita bahas pada kesempatan ibadah ini. Hak diterima kalau hidup dalam kehendaknya. Hidup dalam kehendaknya karena tahu setelah diselamatkan, hidup ini ada target, ada sasaran, ada tujuan. Jadi garam, jadi terang, jadi bintang di tengah dunia yang gelap. Artinya hidup ini harus berdampak dong. Nah, sudah belum? Inilah kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada umatnya supaya tidak ada yang ketinggalan dan mengalami masa-masa kesengsaraan besar di dalam pemerintahan antikris.
Itulah sebabnya kita dalam waktu yang ada ini, kita betul mempersiapkan diri betul-betul supaya kita ini ikut terangkat. Ya. Seseorang bisa melakukan kehendaknya karena taat firman. Jadi kalau kita ini mau taat firman, tentunya baca firman dulu dong. Ya, bukan nonton TV dan seri-seri TV. Seri TV apa ya? Drakor, drama Korea. Jadi makan aja sambil nonton. Tidak fokus makanannya, sehingga batu masuk gitu, baru kaget. Nah, bukan gitu. Banyak waktu, banyak doa, banyak baca. Tidak tahu tanya. Ya, itu artinya mempersiapkan diri. Kalau menjalani lumayanlah, banyak di rumah, nonton TV-nya bisa makin banyak, dulunya setengah jam, sekarang bisa 5 jam. Bukan itu artinya kita tidak mempersiapkan diri. Dan tidak bisa melihat tanda-tanda zaman. Kalau kita membaca firman dan melakukan, maka tirai dan selubung mata rohani kita akan terbuka. Kalau tirai mata rohani kita terbuka, kita bisa melihat tanda zaman. Seperti tadi di awal saya sampaikan. Tidak ada. Sepanjang sejarah itu ada pandemi seperti ini. Kalau zaman dulu itu hanya lokal aja, hanya beberapa negara sekitarnya. Kalau sekarang ini seluruh dunia kena. Belum ada sejarah dalam dunia ini pandemi seperti ini. Baru hari ini. Nah, apakah kita tidak bisa membaca ini? Tidak tahu Pak, tidak mudeng. Itu artinya ada selubung yang menutupi mata rohani kita. Sehingga tidak bisa melihat tanda zaman ini. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, klik aja BMKG. Mulai tahun 2015 sampai tahun 2020 meningkat. Tingkat kegempaan itu meningkat. Badai, bencana alam, hujan yang luar biasa. Presiden kita sudah memperingatkan. Karena La Nina ini, maka tingkat hujan itu bisa 20-40%, siap-siap. Ini bukan Indonesia, Vietnam, Muang Thai, India, Spanyol, Italia, Prancis, China. Semua kena, ini kan hal-hal yang harus kita waspadai. Lihat tanda-tanda zaman ini. Nah, kemudian perang. Ya, perang dunia ketiga kita tidak ngalami, percayalah. Tidak mungkin akan tahan. Kenapa? Kalau perang dunia ketiga pakai nuklir, ya yang perang di sana sekian ratus kilometer itu pengaruhnya akan sampai. Nah ini kan tanda-tanda zaman. Kenapa tidak tahu? Karena mata rohani tidak terbuka sehingga tidak bisa melihat tanda zaman. Bagaimana Pak caranya? Baca, renungkan, lakukan firman. Kalau seperti ini, wis tidak mikir hak, udah percayalah. Ya, yang dipikir kewajiban karena mempersiapkan diri sungguh-sungguh. Berperan serta untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Berjaga-jaga, baru mempersiapkan diri, baru bisa melakukan kehendak Allah. Saya percaya kita disiapkan mewarisi janji-janjinya. Tapi seorang yang memiliki integritas baru bisa dipercaya janji-janjinya. Percayalah. Ya, udahlah, gini aja, secara bodoh aja. Kalau kita mendapatkan hadiah 1 miliar, apa yang dipikirkan? Wah, mumpung dapat 1 miliar, pasti beli mobil kan? Kalau belum punya rumah, pasti beli rumah kan? Selebihnya apa? Ya senang-senang. Itu artinya kan orang tidak punya perencanaan. Kekayaan bangsa-bangsa pasti diberikan, karena janji Tuhan tidak pernah dibatalkan. Tetapi kekayaan bangsa-bangsa diberikan pada saat apa? Saat kita memikirkan jiwa-jiwa hidup jadi terang. Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Jadilah terang, terang dunia.
Maka ayat 5-nya mengatakan kekayaan bangsa akan diberikan padamu. Artinya kalau kita ini sudah tujuan hidupnya menjadi berkat, melaksanakan amanat agung, kekayaan bangsa disertakan untuk segala kegiatan memberitakan Injil. Jadi motivasi dulu. Kalau motivasinya benar, baru Tuhan mempercayakan kekayaan bangsa-bangsa. Saya memberikan ilustrasi seperti ini. Seorang anak raja pasti dipersiapkan mewarisi tahta. Dididik, disiapkan, ya, dilengkapi dengan segala pengetahuan mental, bagaimana mengatasi masalah dan tantangan melebihi anak umumnya. Amin. Masa anak raja hanya dimanja sama susternya gitu? Ya enggak, dididik secara ketat luar biasa karena mau jadi pemimpin. Bapak Ibu percaya enggak, kita ini anak Allah. Amin. Kalau kita anak Allah, masa Tuhan tidak mempersiapkan kita untuk mendapatkan warisannya. Dan nanti dalam pemerintahan 1000 tahun damai itu masih di bumi, belum langit baru, bumi baru. Kita mau jadi apa? Kan dipersiapkan leadership-nya, social relationship-nya, hatinya yang lembut, hatinya yang peduli, yang care kepada sesama, itu pasti dimiliki. Sehingga pada waktu Tuhan memerintah 1000 tahun damai di bumi ini, maka kita ikut memerintah. Jadi kita ini harus menyadari, kenapa kadang-kadang jadi orang Kristen kok susah banyak daripada senangnya. Karena tidak menyadari. Kenapa tidak menyadari? Karena mata rohaninya belum disingkapkan. Kenapa mata rohani belum disingkapkan? Tidak suka baca Alkitab. Tidak melakukan firman. Sehingga tidak punya wawasan, pengetahuan tentang hidup yang akan datang. Pengetahuan wawasan hanya semua perkara di bumi saja. Oleh sebab itu, langkah untuk menuju ke sana kita harus bersikap sebagai hamba, dolos. Dolos itulah hamba yang tidak berguna, kalau berguna karena tuannya. Hamba itu tidak mencari terima kasih penghargaan, tapi hamba hanya melakukan perintah tuannya. Ya, itulah hamba, kriteria hamba, dolos yang dimaksud oleh Tuhan. Nah, pembentukan ini merayu apa? Kerendahan hati. Setiap orang tidak rendah hati tidak mungkin akan mau taat. Percayalah, kalau Bapak Ibu punya pembantu, saya tidak punya pembantu. Karena semua dikerjakan. Bagi tugas istri dan saya. Kalau saya jemur naik tangga, jemur di atas rumah, itu melatih otot-otot yang kaku menjadi lentur. Tidak punya pembantu. Nah, Bapak Ibu yang punya pembantu, bagaimana memilih kriteria pembantu? Yang taat atau ngeyelan? Jelas yang taat. Kalau disuruh ya atau yang mana yang dipilih? Jelas yang taat. Nah, Tuhan juga akan memakai hidup kita kalau kita mau taat. Ya, orang Jawa ngomong sendiko dawuh Gusti. Nah, itu yang Tuhan pakai. Jadi penting kita ini punya kerendahan hati. Kalau tidak punya kerendahan hati, tidak mungkin kita akan bersikap sebagai hamba di hadapan Tuhan tentunya. Ya, bersikap sebagai hamba itu pasti melayani kehendaknya dengan sukacita, bukan terpaksa. Ya, kemudian memiliki hati yang rela. Daud pada waktu jatuh, karena pada masa musim perang, dia malah di rumah, jalan-jalan di setor rumah, lihat orang mandi, langsung memaksa istri orang ini menjadi istrinya. Kemudian ditegur oleh Nabi Samuel, akhirnya Nabi Nathan, akhirnya dia menyadari dan minta ampun pada Tuhan, ditulis dalam Mazmur pasal 51. Dan di sana Daud mengatakan, ya Tuhan ampuni aku, jangan ambil rohku, berikan aku hati yang rela.
Jadi Daud menyadari salah satu penyebab seseorang tidak mau taat melakukan kehendak Allah karena tidak memiliki hati yang rela. Di dalam Perjanjian Baru, Kisah Rasul pasal 17 ayat 11 dikatakan jemaat di Berea lebih baik jemaat di Tesalonika. Kenapa? Karena jemaat di Berea itu memiliki hati yang rela. Dia baca Alkitab, merenungkan kitab-kitab para nabi, karena Alkitab seperti yang kita miliki ini belum ada waktu itu. Jadi hati yang rela itulah yang menyebabkan kita mau melakukan kehendaknya. Melakukan kehendaknya jadi tahu apa yang menjadi rencana Allah. Tahu tanda-tanda zaman. Itu dimulai dari kerendahan hati dulu dan memiliki hati yang rela. Ya, tanpa memiliki hati yang rela, tidak mungkin bisa mengerti hati Tuhan atau kehendak Allah. Miliki kemampuan berhubungan dengan sama secara baik, ramah disenangi. Jadi indikasi, ukuran itu bisa. Kehadiran kita ini disukai apa dihindari. Jangan marah dengan yang menghindar, introspeksi dong. Jangan-jangan kita hadir hanya pamer. Jangan-jangan kita hadir mau ngatur. Jangan-jangan kita hadir hanya kritik sana, kritik sini. Siapa yang mau bergaul dengan orang seperti ini? Tidak ada. Jadi kita bisa mengukur. Kita ini punya hati yang rela, kita ini punya kerendahan hati, sehingga mengerti kehendak Allah, pasti terjadi transformasi, perubahan hidup. Kalau terjadi perubahan hidup, pasti hidup kita ini menyenangkan. Bukan menjengkelkan. Kita tahu ya sekarang ada tahap-tahapannya. Rendahan hati, rela hati, baru kita disukai orang. Jangan nyalahkan orang, oh, kok enggak mau bergaul dengan saya? Kamu gimana kalau bergaul? Ngatur. Siapa yang mau bergaul dengan kamu yang suka ngatur? Ya, rendah hati dulu. Kalau rendah hati pasti introspeksi. Bukan mencari kambing hitam. Ya. Cara memiliki hati yang hamba, ini kita masuk caranya sekarang. Yakobus 1 ayat 1 sampai 4. Ayat 1-nya. Salam dari Yakobus hamba Dolos. Ya, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belas suku di perantauan. Ada 4 sikap. Sebagai hamba tidak punya hak atas dirinya sendiri. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Menyadari tidak bahwa Yesus yang ngatur kita? Ya, tadi sudah saya singgung dalam Matius 11 ayat 29 ada cook mengendalikan hidup kita. Yang mengendalikan hidup kita, aku atau Yesus. Kalau masih aku, tidak mungkin dia punya hati hamba. Ya, diperingatkan marah, ditegur tersinggung. Nah itu kan akunya sangat arogan. Siapa kamu bisa ngatur saya? Waduh. Ini kan orang yang belum submit, belum tunduk mengakui kedaulatan Tuhan yang sudah membeli hidupnya dengan darahnya di kayu salib. Orang yang tidak menyadari itu pasti arogan, sombong. Ya, arogan itu tidak harus orang kaya, orang miskin arogan aja banyak. Ya. Kita harus sadar, dulu memang hamba dosa, hamba daging. Tapi sekarang kita harus menjadi hamba Tuhan, hamba kebenaran. Nah, kalau seperti itu pasti tahu kehendaknya, tunduk akan otoritasnya. Kalau belum, yang menjadi tuan dalam hidup adalah aku, bukan Yesus. Seseorang bisa menjadi hamba karena mengasihi, mau melayani, mengasihi, mau diatur dalam tanda kutip, bukan seperti robot. Sama seperti saya berkeluarga. Kalau istri saya ngomong, Pi, ambilkan panci. Oh ya. Apa saya jawab? Ambil dewe.
2 sikil. Wah, ini kan tidak mengasihi. Kan dia sedang mengiris sayur. Kalau mengambilkan panci, kan ya wajar. Kenapa saya mau melakukan itu? Karena mengasihi istri saya. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus mau, pasti kita lakukan. Dengan sukacita, bukan terpaksa. Bisa melihat? Sudah jadi hamba atau belum? Jadi hamba adalah kehormatan, bukan beban. Kalau kita disebut hamba Tuhan, itu adalah satu kehormatan. Boleh melayani Allah pencipta langit bumi serta seisinya. Sama seperti para hamba Tuhan, para nabi dan para rasul. Mereka dengan sukacita melayani. Lihat para rasul dalam gereja mula-mula. Mereka antusias untuk melayani Tuhan, memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Jadi kita lihat kenapa mereka antusias? Karena sadar itu tugas saya, bukan tugas anak saya, bukan tugas cucu saya, tapi tugas saya. Apalagi di masa sekarang. Kalau Tuhan segera datang, mosok kita nunggu cucu kita yang akan menikmati pengangkatan rapture. Kan tidak kita. Kalau kita sekarang mosok kita tidak mau melakukan sesuatu. Kalau tidak mau melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, apakah itu disebut mengasihi Tuhan? Ayat 2, atau contohnya, bangsa Israel itu tidak mau menjadi hamba Tuhan, tapi akhirnya menyadari lebih enak jadi hamba Tuhan atau hamba manusia. Ya, bangsa Israel bagian utara, setelah Salomo meninggal, anaknya Rehabiam arogan karena mendengar nasihat anak-anak muda, tidak mau mendengar nasihat orang tua. Akhirnya 11 suku membuat negara sendiri di utara. Nah, negara ini akhirnya dikuasai oleh Raja Asyur. Bangsa Israel akhirnya menjadi hamba tawanan, jadi budak. Nah, sayang yang selatan pun karena anak keturunannya jatuh bangun, akhirnya juga dikuasai oleh Raja Babil, Nebukadnezar. Supaya mereka sadar lebih enak jadi hamba Tuhan atau menjadi hamba manusia. Ya. Kemudian Kaisar Pompei tahun 63 Masehi menaklukkan Yerusalem, dihancurkan dan semua yang masih kuat jadi budak di Roma. Bisa bayangkan? Nah, selama kita tidak mau menjadi hamba Tuhan, umumnya itu hambaku. Akunya lebih dominan dengan segala keinginan. Tetapi kalau kita menjadi hamba Tuhan, percayalah lebih enak. Lebih sejahtera, lebih damai, hidupnya yakin Tuhan itu mengasihi, Tuhan itu melindungi, Tuhan itu membentengi, Tuhan itu menuntun. Kalau percaya lebih enak. Kalau tidak percaya, ya kita ngalami padang gurun. Sama seperti kuda atau lembu, kerbau, suruh jalan tidak mau pasti akan dicambuk. Nah, jangan dong. Kenapa seperti itu? Dablek. Karena tidak mau ngikuti kehendak tuannya. Nah, Tuhan kita ini siapa? Tuhan kita kan Yesus. Harganya lunas dibayar. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Hidup kita bukan aku lagi, tapi menjadi milik Kristus. Oleh sebab itu dulu kita hamba dosa atau hamba daging, keinginan, kebutuhan, ambisi. Sekarang jadilah hamba Tuhan. Kalau jadi hamba Tuhan artinya hamba kebenaran. Kalau hamba kebenaran berarti melakukan dong firman-Nya. Ini firman yang pernah saya sampaikan. Bahkan mungkin berulang-ulang. Tugas saya gembala kan menuntun, membimbing. Kalau mau, kalau tidak mau ya terserah. Kehendak bebasnya berlaku. Alkitab juga mengatakan di dalam dunia ini ada 2 jalan. Matius 7 ayat 13-14. Silakan milih. Lebar hidupmu mati, sempit hidupmu glori.
Sempit itu artinya kita harus meletakkan segala beban, kemauan, keinginan, ambisi kita, baru kita bisa rela untuk mengikuti jejak-jejak Kristus. Rendah hati, rela dipimpin. Selama tidak mau dipimpin, ya sudah, kita menjadi orang yang berjalan di jalan yang lebar. Bahaya enggak? Ini kan firman Tuhan, saya kan hanya mengulang, mengingatkan. Ya. Jadi pengalaman bangsa Israel sebagai cermin, akibat tidak taat kepada Tuhan, merasakan pahitnya menjadi hamba dosa, hamba manusia, hamba dunia. Ya, jadi perjalanan hidup di dalam Kristus itu naik terus menjadi seperti Kristus dan akhirnya akan bersama Kristus. Oleh sebab itu diuji dengan tujuan jadi umat yang tangguh. Ayat 2, saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai percobaan. Dalam bahasa Yunani peramos, memiliki dua arti, yaitu punya kemampuan, supaya dia mampu dipercaya sesuatu yang besar. Ya, training, istilahnya di training dulu, supaya tahu, punya kompetensi, dan akhirnya bisa dipercaya sesuatu yang besar. Itu maksud dari ujian atau pencobaan. Sama seperti prajurit dilatih berat untuk jadi komando. Dulunya TNI, kemudian menjadi Kopassus atau Dejanka. Ya, itu lebih hebat lagi itu. Ya, lewat proses sakit, sama seperti mengalami pengeratan daging, sakit. Tapi tahu nanti akhirnya menjadi komando, dipercaya sesuatu yang besar. Pencobaan atau perasmos bukan untuk menggoda berbuat dosa, tetapi untuk menghasilkan seorang yang tangguh. Ya, jadi tangguh. Bukan menggoda untuk berbuat dosa, kecuali seperti bangsa Israel ketika dia diuji di padang gurun selama 40 tahun, dia tidak mau tunduk pada Tuhan. Kenapa? Dasarnya tidak mengasihi. Lebih mengasihi Mesir. Wah, dulu enak makan sayur, bawang prei, daging, seenaknya tidak pernah bayar. Sekarang di sini hanya makan mana, cari air aja sulit. Itu artinya hatinya belum mau tunduk pada Tuhan. Kenapa tidak tunduk, tidak mengasihi? Kenapa tidak mengasihi? Karena mengasihi diri sendiri. Sombong, tegar tengkuk, atos, kepalanya keras, sulit dididik. Kalau bahasa Jawanya dablek. Nah, kalau seperti itu kan ya diputer-puter terus. Diputer-puter itu sebetulnya tujuannya sadar. Supaya bisa menikmati Kanaan janji Tuhan yang luar biasa. Hasil ujian sempurna. Teleios, ya, ayat 3 dan 4. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak kurang suatu apapun. Nah, ini kalau diuraikan buahnya, ya, sempurna menurut tanda Tuhan, bukan sempurna menurut pikiran kita. Kalau kita tahu sudah baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu 10 kali, rasanya sudah sempurna, belum. Itu baru berpengetahuan. Baca firman, melakukan, merubah hidup kita, itu baru berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Jadi ujian ini digunakan, kata ujian atau teleios, itu saat membuat mata uang logam. Mata uang logam dulu itu emas murni. Ya, bukan, tidak ada campurannya tembaga. Nah, emas murni ini diuji apakah murni atau tidak. Jadi iman kita ini akan mengalami ujian. Ya, percaya Yesus, percaya, melakukan firman enggak? Itu baru pistis, belum pisteuo. Pisteuo itu bukan sekedar percaya, tapi mempercayakan hidup. Kalau seseorang mempercayakan hidup pada Tuhan, pasti mengalami perubahan. Jadi ukurannya perubahan, perbuatannya berubah. Tindakannya, cara berpikir, tujuan hidupnya berubah. Itu artinya dia sudah menghambakan diri pada Tuhan.
Wujudnya apa? Bukan tahu Alkitab tok, melakukan firman. Nah, akhirnya kalau dimurnikan, sikapnya pasti benar di hadapan Tuhan dan sesama. Kemudian menghasilkan ketekunan, sabar tabah. Ya, bukan bersifat pasif. Saat menanggung penderitaan bisa menunjukkan kualitas iman. Sama seperti saat martir di masa lalu ketika menghadapi maut, mereka bisa senyum bahagia. Kalau tahu, mati masuk surga. Daripada mengingkari iman, nah itu kira-kira zaman antikris seperti itu. Kuat tidak kita menghadapi seperti itu? Jadi persiapkan diri supaya tidak mengalami zaman antikris. Kita diangkat. Ya, diangkat Tuhan. Di awan-awan. Nanti waktu menghukum antikris baru Tuhan turun. Ya, turun menghukum antikris. Itu yang disebut perang Harmagedon. Kita tidak mengalami semua itu. Bencana alam seperti bumi jadi darah, seperti bumi lenyap dan seterusnya itu kita tidak mengalami. Yang mengalami adalah mereka yang tidak mau taat kepada Tuhan pada saat hidupnya. Sempurna, contohnya seorang anak menghadapi ujian dengan sungguh-sungguh pasti akan lulus dengan nilai baik. Itu disebut telios. Seorang diberi tugas untuk melaksanakan dengan baik, bahkan lebih baik dari yang diperintahkan, ia juga disebut telios. Memenuhi standar Tuhan sama. Saat bawa korban dan melakukan pelayanan dengan segenap hati dan akal budi, ia bisa disebut telios. Ya, buah hidupnya tak kekurangan suatu apapun. Jika seorang menghadapi ujian tidak menyerah, sikap teguh itu muncul sebagai pemenang. Ya, kesimpulan. Dewasa rohani, ia tidak hanya menuntut hak saja, tapi sadar kewajiban sebagai anak Tuhan. Tujuan hidup sebagai orang percaya mempersiapkan diri sebagai hamba Tuhan. Hamba Tuhan, bukan hamba egonya lagi, sudah tidak lagi. Kesadaran tersebut membuatnya tabah menerima ujian apapun, karena sadar setelah selesai, dia akan muncul sebagai seorang pemenang yang tangguh, yang teruji, yang sudah melewati badai hidup. Bapak Ibu, firman Tuhan ini mengingatkan kita tujuannya hanya mempersiapkan diri. Perubahan hidup yang sesuai dengan standar Tuhan. Jangan merasa-merasa saja. Saya pun merasa belum sempurna. Saya menyadari, itulah sebabnya saya mau terus belajar. Firman Tuhan sebelum saya sampaikan, saya sudah bergumul dulu. Introspeksi. Setelah itu, pahami kebenaran dengan benar. Keyakinan akan keselamatan. Sebab saya yakin, seperti kata Yoel, akan terjadi kegerakan besar menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Menjemput kita di awan-awan, belum turun. Ya, bagaimana kita, peran kita membimbing orang yang ingin cari keselamatan. Nah, sekarang ini waktunya. Ada beban, siapa? Keluarga kita, tetangga kita, doakan dulu. Nanti kalau ada lawatan, mereka yang cari kita. Minta dituntun. Sebab kalau kita sekarang menginjil, kita bisa ditangkap. Karena peraturan negara kita seperti itu. Nanti mereka yang cari kita. Dan ketika mereka mencari kita dan kita membimbing, kita kan harus punya pengetahuan. Ya, akan apa yang menjadi kehendak Allah. Oleh sebab itu, mari siapkan diri. Kita sebentar lagi akan mengambil perjamuan kudus. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian terlebih dahulu, hati hamba. Bapak Ibu, saya ajak untuk bersama-sama menaikkan pujian ini bersama. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang kuterima. Mari kita naikkan dengan segenap hati kita. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang
tulus menerima. Aku apa adanya, perbuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Sungguh kami tidak bisa melupakan kebaikan yang sudah kami terima. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima Aku apa adanya, aku apa adanya, perbuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Dan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. oh Yesusku, Yesusku. Kami mau persembahkan yang terbaik, yang Pengharapan terbaik. kami Dan segenap Allah Yesus, jiwa sumber dan kuat tubuh kami, kami kami persembahkan bersembah bagi kemuliaan
besar pengorbanan-Mu di dalam hidup kami, Yesus. Ini doa kami, ini kerinduan Inilah hidup kami, menyenangkan memuliakan Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sungguh kami tidak bisa melupakan dan kasih anugerah-Mu, khususnya keselamatan yang sudah kami terima. Amin. Ampuni Tuhan kalau selama ini mengabaikan. Kami fokus hanya masalah kehidupan dalam dunia yang sementara. Kami mengabaikan, sedangkan tanda dan zaman sudah makin nyata. Oleh sebab itu ya Tuhan, berikan kami hati hamba. Kembali Kau bertahta mengatur hidup kami, menguasai kami, mengendalikan kami, supaya kami hidup di dalam jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Kalau lewat perjamuan kudus yang sebentar lagi kami akan makan dan minum, bila itu menghadirkan kembali kuasa-Mu dalam hidup kami, kuasai pikiran kami, perasaan kehendak kami, dan akhirnya kuasai juga seluruh aspek hidup kami. Kami mau terima perjamuan kudus dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati, roti, dan anggur di rumah Bapak Ibu masing-masing. Kalau tidak ada anggur, ya sirup, ya sebagai lambang saja ini. Yang penting maknanya harus kita pahami, bahwa Yesus mati di kayu salib, tubuhnya terpecahkan. Saat kita makan roti, kita rindu Tuhan menyatu dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saya ajak Bapak Ibu mengangkat roti di tangan kanan dan dengarkan apa yang Tuhan Yesus katakan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya selama kami masih hidup, artinya pintu pengampunan, anugerah-Mu masih terbuka untuk kami terima. Oleh sebab itu kami bersyukur kesempatan kami boleh mengambil perjamuan kudus lagi, mengingatkan pengorbanan-Mu, dan mengingatkan kepada kami bahwa Engkau-lah yang berdaulat atas hidup kami. Hidupku bukan aku lagi, tapi Engkau yang hidup dalam hidup kami. Ampuni segala dosa salah kami. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk mengangkat cawan di tangan kanan kita, dan dengarkan apa Tuhan Yesus katakan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ampuni Tuhan, kalau kami tidak segenap hati mengikuti kehendak-Mu. Bahkan mungkin kami sama sekali tidak mengikuti kehendak-Mu. Ampuni Tuhan perbuatan, tindakan, dan kebodohan kami. Oleh sebab itu lewat perjamuan kudus ini kami mohon Engkau mau menyucikan dosa kami yang semirah kirmisi menjadi putih kembali seperti salju. Kami percaya Engkau tidak mengingat dosa kami. Sejauh timur sampai barat tidak akan ketemu. Itulah sikap-Mu kepada kami yang sungguh-sungguh mohon ampun. Engkau akan melupakan semua dosa salah kami di masa lalu. Oleh sebab itu kami mau terima dengan penuh ucapan syukur anggur yang merupakan lambang darah Kristus ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Kau mendengar, Kau melihat ketulusan hati kami untuk mohon ampun. Lebih dari itu, untuk selanjutnya kami mohon tuntunan-Mu, bimbingan-Mu. Bersikaplah keras kepada kami Tuhan, karena kami sadar kami lemah. Biarlah Engkau selalu mengingatkan kami supaya kami berjalan dalam kehendak rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online saat ini. Tuhan melawat dengan kasih setia Tuhan.
kebaikan Tuhan, dan tentunya kesembuhan ilahi. Kalau mereka berharap kuasa darah Yesus menyembuhkan, bila saat ini mereka mengalami mujizat kesembuhan, sehingga mereka melihat sesungguhnya Tuhan hadir dalam hidup mereka, menjamah, memulihkan, menyehatkan. Terima kasih Tuhan, kami terima semua berkat, baik firman maupun persembahan kudus ini, dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, dengarkan pengumuman. Setelah itu saya akan doa berkat bagi Bapak Ibu. Pengumuman minggu ini adalah sebagai berikut. Pada masa siaga COVID-19, mari saudara tetap menjaga kesehatan. Kita terus membangun kehidupan rohani secara pribadi maupun bersama keluarga di rumah masing-masing. Tetaplah berdoa untuk keluarga, gereja, kota, bangsa, dan negara kita. Meskipun ibadah kita laksanakan secara online, mari tetap memberikan persembahan seperti ketika kita beribadah setiap minggu di gereja. Persembahan dapat diserahkan kepada bendahara gereja, Bapak Yusa Hartono, melalui rekening atau dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja. Gereja buka setiap hari pukul 10 pagi sampai 3 sore. Demikian pengumuman minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, saya akan mendoakan Bapak Ibu. Angkat hatimu, angkat tanganmu. Tuhan berkati jemaatmu yang mengikuti ibadah online saat ini. Tuhan lawat dengan kasih dan kuasa Allah. Kasih-Mu yang tidak terbatas, kami percaya selalu mengalir, tersedia. Dan kuasa-Mu yang sanggup mengubahkan kami, sehingga hidup kami yang lama menjadi baru. Berkati Tuhan sesuai dengan kelimpahan anugerah-Mu yang tidak terbatas, kemurahan-Mu yang selalu baru setiap hari. Jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, dan tentunya pimpinan pertolongan Roh Kudus akan menuntun jalanmu hari demi hari sampai Yesus menjemput engkau. Terimalah berkat ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi. Hidupku berharga di mata-Mu Tuhan, segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku persembahkan.